mulai saat ini kita sudah masuk ke inti dari statistika terapan yang lebih lanjut, yaitu statistika inferensial. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diketahui atau dipahami tentang apa sebenarnya basis atau dasar dari statistika inferensial. Untuk itu saya akan berikan beberapa permasalahan atau pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Ini penting karena nanti kaitannya dengan dasar statistika inferensial. Seperti dikatakan bahwa dalam statistika inferensial itu kita membuat kesimpulan atau konklusi dari populasi yang diperoleh dari sampel. Itu nanti kita akan bahas secara mendalam. Tapi sebelum sampai pada statistika inferensial ini, basisnya itu begini. Misalnya kalau ada 5 atau 4 kelompok siswa atau mahasiswa yang belajar statistika, kemudian keempat atau kelima kelompok tadi mengadakan eksperimen atau percobaan tentang tos sebuah koin masing-masing 100 kali. Jadi maksudnya ini ada kelompok bisa saja 2 atau 3-4 orang dalam kelompok itu. Yang satu melakukan pengetosan atau pelemparan sebuah mata uang logam, teman yang lainnya mencatat, dan nanti dibuat laporannya dari masing-masing gitu. Dan seperti kita ketahui bahwa kalau kita mengetos satu mata uang logam, maka kejadian yang muncul itu bisa angka dalam koin itu. Jadi yang ada angkanya saja, atau bisa juga gambar gitu. Jadi G gambar. Jadi kita singkat aja A dan G. Nah, misalkan kelompok-kelompok tadi ditugasi hanya untuk memperhatikan berapakah banyaknya angka yang muncul pada 100 kali pelemparan sebuah mata uang logam. Nah, jadi keempat atau kelima kelompok tadi melakukan percobaan 100 kali, dan yang dicatat itu munculnya sisi yang angka, yang ada angkanya. Nah, setelah dilakukan pencatatan, misalkan kelompok 1 dari 100 kali itu yang muncul angka 52 kali.
tentu yang 48 itu yang gambar. Nah, kemudian saya tertarik akan kelompok yang satu lagi. Jadi yang lainnya tidak, jadi hanya ada 2 kelompok. Yang pertama itu, nah kalau kelompok yang ini dari 100 kali pelemparan itu, yang muncul itu angkanya 80 kali. Eh, 80 kali misalnya, yang atau jangan 80 lah, lebih ekstrim lagi, 95 kali. Jadi yang 85 kali yang sebelah sini, saya tertarik dengan yang ini. Jadi 95 kali muncul angka, dan tentu 5 kali gambar. Nah, ketika kita melihat hasil ini, kira-kira kalau percobaan itu di kelompok lain, ini hanya dengan perkiraan aja atau melihat peluangnya gitu. Nah, peluang yang akan terjadi 52 kali dibandingkan dengan peluang yang akan terjadi 95 kali yang muncul angka, yang mana itu? Apakah kelompok ini atau kelompok yang muncul 95 kali angka? Nah, tentu untuk menjawab itu kita harus tahu apa yang namanya peluang secara teoretik. Kita tahu bahwa kalau kita mengetos sebuah mata uang logam, kalau kita bicara peluang, maka peluang munculnya A akan sama dengan peluang munculnya gambar atau G. Kalau percobaan itu dilakukan secara adil, secara benar, dan seterusnya. Itu namanya peluang teoretik. Jadi peluang munculnya A pada pengetosan sebuah mata uang logam itu setengah. Demikian juga peluang munculnya gambar. Jadi kalau dengan mengaitkannya dengan peluang teoretik, sebetulnya yang paling mungkin terjadi itu yang 95 kali muncul angka atau 53 kali yang muncul angka. Nah, kalau melihat, jadi setelah Anda pikirkan, kita lihat ya, maka kalau dikaitkan dengan peluang teoretik bahwa peluang munculnya A itu 0,5 atau setengah, maka yang mendekati setengah itu yang kelompok yang ke-1, di mana dalam percobaan itu muncul 52 kali angka. So, kalau yang 95 kali itu bisa saja terjadi karena ini sebuah percobaan. Tapi kalau percobaan itu dilakukan dengan baik, itu sangat tipis untuk memperoleh hasil percobaan seperti munculnya 95 kali angka dari pengetosan 100 mata uang logam. Nah, itu dasar statistik inferensial. Sehingga nanti kita akan bicara peluang dalam statistika inferensial itu. Kemudian yang kedua, ini ada masalah lagi. Di sebuah perguruan tinggi
di sebuah perguruan tinggi ingin tahu, misalnya mahasiswa S2 di sebuah perguruan tinggi, mahasiswanya ada, kalau seperti di UPI mahasiswanya itu sampai ratusan S2 itu, sebab kelasnya banyak, prodinya banyak. Itu di S2. Atau supaya lebih luas lagi begini, di sebuah perguruan tinggi swasta yang jumlah mahasiswa tahun keempatnya itu ada katakanlah 4.000. Nah, kebetulan wakil rektornya ingin tahu kemampuan TOEFL bahasa Inggrisnya itu berapa rata-ratanya di perguruan tinggi tersebut. Misalkan juga dari 5.000 mahasiswa tahun keempat itu belum melakukan tes TOEFL. Lalu karena waktu yang sangat mendesak dan dalam waktu yang begitu singkat, maka untuk mengetahui rata-rata kemampuan tes TOEFL mahasiswa tahun keempat di perguruan tinggi itu tidak bisa dilakukan serentak ke 5.000 mahasiswa itu diberi tes TOEFL bahasa Inggris. Nah, oleh karenanya wakil rektor bidang akademik itu memutuskan, karena katanya ini hanya untuk gambaran saja, maka diambillah 250 mahasiswa secara acak, kemudian diberi tes TOEFL. Nah, jadi 5.000 itu diwakili oleh 250 mahasiswa. Setelah dites tentang TOEFL itu, ternyata misalnya rata-ratanya itu dari ke 250 siswa yang tadi itu, rata-ratanya misalnya 500 TOEFL-nya itu. Lalu dengan demikian wakil rektor tadi itu berdasarkan sampel tadi bisa mengatakan, nah dari hasil tes itu ternyata kemampuan TOEFL mahasiswa tahun keempat itu adalah sekitar 500 itu. Jadi wakil rektor itu nggak bisa mengatakan 500, tapi sekitar 500. Dan kita tahu bahwa 250 mahasiswa kemampuan bahasa Inggrisnya itu sangat mustahil untuk menggambarkan yang sesungguhnya. Jadi dalam hal seperti itu, wakil rektor itu hanya mengatakan bahwa kemampuan TOEFL mahasiswa tahun keempat di perguruan tinggi saya sekitar gitu. Jadi ada kata sekitar. Jadi ini tuh tidak bisa persis ya. Jadi hanya sekitar 500 saja gitu. Jadi ada kata-kata ini. Tapi yang 250 bagaimanapun tidak pernah akan mewakili
ke 5.000 mahasiswa yang ada di sana. Jadi itu udah 2 persoalan. Lalu yang berikutnya, di sebuah negara yang maju, para tenaga medik itu selalu ingin mencari masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satu yang menjadi masalah hingga saat ini adalah, ini persoalan ketiga, adalah mencari obat, formula obat yang dapat menyembuhkan penyakit AIDS, HIV AIDS. Nah, di negara maju itu para dokternya mengadakan penelitian dan sebagainya. Lalu muncullah 2 buah formula obat, bukan untuk menyembuhkan HIV/AIDS hingga saat ini yang saya tahu itu. Jadi hanya bahwa virus yang berkembang di dalam diri seorang pasien AIDS itu bisa dihambat perkembangannya. Jadi untuk memperlambat perkembangan virus di penderita itu. Nah, dalam sebuah bacaan ternyata ada 2 jenis obat untuk memperlambat laju atau berkembangnya virus di dalam pasien HIV/AIDS itu ada 2 macam yang bisa dipakai. Yang pertama namanya itu obatnya tuh AGT gitu. AGT. Yang satu lagi DDI gitu. Nggak tahu singkatannya tuh, bisa dicari di itu. Tapi nama obatnya kalau di kita seperti Proma yang begitu. Nah, kemudian para dokter di negara maju tersebut juga ingin tahu di antara kedua jenis obat ini yang paling bagus menghambat berkembangnya virus di dalam pasien HIV/AIDS ini yang mana gitu. Karena ada 2 jenis obat. Namun demikian, dokter tadi sudah tentu kesimpulannya tidak akan dipublikasi karena menyangkut pabrik obat. Jadi di dalam penelitian itu ada etika juga gitu dalam penelitian itu. Nah, lalu bagaimana dia tim dokter di sana meneliti obat yang mana yang lebih baik atau lebih baik dalam menghambat berkembangnya virus di dalam HIV/AIDS itu. Nah, sudah tentu para dokter di sana akan mengadakan sebuah eksperimen untuk menggunakan obat di satu kelompok pasien dan obat yang lain di pasien yang lain. Nah, sudah tentu dokter akan lebih baik kalau semua pasien di dunia diberi AGT satu kelompok yang lainnya diberi DDI. Itu sudah kesimpulannya tidak ada masalah gitu, karena semua pasien DBD dikenai
atau diberi perlakuan obat EGT dan DDI. Sudah tentu itu memerlukan biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya. Sehingga para peneliti dokter tadi mengambil 2 buah kelompok yang namanya itu masing-masing sampel. Jadi yang kelompok ini diberi EGT, di kelompok ini diberi DDI. Nah ini tentu tidak semua pasien HIV/AIDS yang ada di dunia diambil bagi 2. Nah maka karena para dokter juga sudah tahu bagaimana cara meneliti, maka diambillah sampel yang ini diberi EGT, ini diberi DDI gitu. Nah nanti dibandingkan, lalu sudah tentu kesimpulan dari hasil percobaan itu digunakan untuk kesimpulan untuk seluruh para pasien DBD. Jadi obat mana yang lebih baik digunakan. Nah itu dokter di sana bereksperimen. Nah, ketiga masalah tadi, jadi tentang kos mata uang, kemudian wakil rektor mengambil 250 mahasiswa semester tahun keempat untuk melihat gambaran semua mahasiswa dalam kemampuan TOEFL-nya. Kemudian dokter mengambil 2 kelompok yang diberi DDI dan 1 lagi diberi EGT. Nah, ketiga masalah tadi itu sangat tepat dikenai dengan statistika inferensial. Nah, itu gambaran yang itu. Jadi ini sampel, ini bicara peluang, ini membandingkan 2 kelompok. Nah itu semuanya itu berkaitan dengan statistika inferensial. Nah perlu dikatakan di sini, ketika itu bisa berkaitan dengan inferensial statistik, maka yang jelas betul itu bahwa kedua yang terakhir itu bisa kita bicarakan apa yang namanya hipotesis nanti itu. Jadi nanti berkaitan dengan hipotesis itu. Tapi kita belum sampai. Jadi semuanya tuh bisa dikenakan apa yang namanya hipotesis. Misalnya untuk dokter yang ini hipotesisnya bisa begini kan. Pertanyaannya kan pertanyaan yang inferensinya tuh gini. Apakah pertumbuhan virus para pasien DBD yang diberi EGT lebih lambat dibandingkan dengan para pasien HIV/AIDS yang diberi DDI? Itu sebuah pertanyaan dalam penelitian gitu. Hipotesisnya tentu tinggal buang aja kata itu. Sebab tadi hipotesisnya apakah ini lebih lambat dari ini. Akhirnya hipotesisnya itu dikatakan bahwa perkembangan virus pada pasien HIV yang diberi EGT lebih lambat dari para pasien HIV yang diberi dengan DDI. Nah itu semua tuh berkaitan dengan statistik inferensial. Nah kemudian kalau begitu sebenarnya tujuan statistika inferensial itu apa gitu? Nah ini bisa dikatakan bahwa tujuan statistika inferensial itu adalah menyusun suatu kumpulan tentang parameter populasi
dari suatu sampel yang di mana sampel itu ditarik dari populasi tadi, atau dengan kata lain menyimpulkan perilaku yang ada di dalam sampel untuk memprediksi kelakuan populasi di mana sampel itu diambil. Nah, di dalam ketika kita memprediksi apa-apa yang ada di dalam populasi, biasanya berkaitan dengan parameter-parameter di dalam populasi. Misalnya ketika tadi contoh yang tadi itu Pak Wakil Rektor ini populasinya yang N-nya 5.000, N besar ya. Diambil sampel yang N-nya 250, biasanya ini populasi itu N besar. Nah, ini sampelnya, ini populasi di mana sampel tadi diambil. Ternyata rata-rata tuvelnya itu dari 250 itu adalah 500. Nah, maka ini digunakan untuk membuat kesimpulan di dalam populasi bahwa rata-rata kemampuan TOEFL mahasiswa tahun keempat di perguruan tinggi itu sekitar 500 itu. Nah, itu berkaitan dengan inferensi statistik. Yang ini juga sama, kalau yang ini juga sama. Yang ini populasi membandingkan dua sampel yang berbeda. Lalu ini tentu populasinya ini. Nah, ini juga ketika diperoleh bahwa ini lebih menghambat daripada DDI, maka itu berlaku untuk semua. Nah, itu berkaitan dengan inferensi statistik. Nah, kemudian kalau kita menggunakan rata-rata di sini, maka dikatakan bahwa X bar itu statistiknya. Nah, sementara parameternya itu adalah ini rata-rata mu X. Nah, jadi mu-nya itu sekitar 500 di sini tadi itu. Jadi tidak persis sama gitu. Nah, jadi ini statistik untuk mengestimasi parameter di dalam populasi. Nah, itu berkaitan dengan statistika inferensial. Nah, itu yang perlu. Kemudian tadi saya sudah katakan bahwa ketiga kasus tadi, ketiga pertanyaan, mulai dari koin, percobaan melempar koin 100 kali, kemudian mencari kemampuan TOEFL bahasa Inggris untuk mahasiswa tahun keempat di perguruan tinggi, kemudian membandingkan bagaimana EGT dan DDI itu digunakan, manakah yang lebih efektif untuk menghambat. Nah, ketiganya itu bisa dikenakan apa yang namanya pertanyaan penelitian. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, tentu di dalam statistik inferensial itu parameternya itu bisa rata-rata, bisa koefisien korelasi, bisa simpangan baku, bisa yang lainnya gitu. Dan nanti kita bicarakan lebih lanjut.